saya kasih tahu ya, 2 jam satu hari saja menyesal makin di hari kiamat. Kenapa? 2 jam itu Bapak Ibu sekalian, kalau kali 30 hari, kali makin 600 jam. Betul atau tidak? 2 jam kali 30 hari 600 jam. Bagi makin 24. Berapa hari habis waktu nonton? Saya tidak bisa tiap bulan datang ke sini. Saya ini ditodong di acaranya Dr. Aziz, ya. Yang todong tetangganya, ya. Sebenarnya kalau mau lihat waktu, tidak ada waktu hari, tapi ya harus disempatkan. Ya, saya jam 10:30 sudah harus bergeser Bapak Ibu sekalian, ya, karena ada acara aku lagi jam 11. Jadi perhatikan baik-baik. Saya bukan mau sombong, tapi memang takdirku belajar. Maka takdirku bawakan ilmu, dan saya selalu bawakan ilmu. Ada landasannya di Quran, ada di hadis, betulan, bukan dari saya. Jadi ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah. Saya ajarkan Ki, saya bawakan Ki. Dan saya tadi bilang di awal, saya juga masih belajar, sama-sama Ki belajar. Baik. Ya, silent memang HP tak semua. Tuh, mak kode mi. Ya. Oke, sudah. Siap nih menuntut ilmu? Masya Allah, jangan Ki ngobrol nah, jangan Ki ceritain Kak. Masya Allah, Ustaz begini ternyata, jangan Ki. Oke, baik sudah. Kita lihat ya, sekarang lihat. Qabil bunuh Habil, satu ibu satu bapak. Datang Nabi Idris setelahnya, nggak diceritakan tentang anaknya. Tapi Rasul pertama ini ibu, yang ditugaskan di bumi ini Nuh alaihissalam. Ditugaskan untuk umatnya. Rasul pertama, sekaligus ulul azmi. Jadi perhatikan, tidak semua nabi rasul. Tidak semua nabi dan rasul ulul azmi. Ada seorang nabi punya kitab, namanya Nabi Daud. Tapi dia bukan, mohon maaf sekali, dia bukan seorang ulul azmi. Ulul azmi minar rusul 5 dalam Al-Quran, kata Allah. Wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Darimu wahai Muhammad. Lalu Nabi Musa, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, 5. Ulul azmi minar rusul. Apa itu ulul azmi Ustaz? Yang dalam Al-Quran dikatakan, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana sabarnya ulul azmi dari Rasul. Siapa ulul azmi? Itu 5 orang tadi. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nuh, Ibrahim tidak punya kitab. Musa ada Taurat, Isa ada Injil, Muhammad ada Al-Quran. Nuh lembaran tidak punya, Ibrahim punya lembaran. Makanya ada surah Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf lembaran. Dikasih Nabi Ibrahim lembaran, tapi tidak dikasih jadi kitab. Untuk ajarkan kaumnya, umatnya. Sayangnya Nabi Nuh, ya, Allah takdirkan dia gagal dalam mendidik. Saya pakai kata Allah takdirkan. Saya tidak bilang dia gagal, saya nggak bilang. Saya bilang Allah takdirkan dia gagal. Saya tidak bilang Nabi Nuh gagal dalam mendidik. Bedakan 2 kalimat yang beda dengan 1 kata pembeda. Apa 1 kata pembeda? Takdirkan. Karena kalau saya pakai kata Allah takdirkan dia gagal mendidik, berarti dia sudah usaha. Dan ternyata dia gagal. Bahkan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali, kiai saya, syekh saya di Sudan, banyak anaknya yang tidak mengikuti syekhnya. Banyak anak kiai kami dulu di pesantren yang anaknya tidak mengikuti kiainya. Bahkan kita bilang, anak kiai jika itu, coba bayangkan itu. Saya baru pulang nih 100 tahun Gontor kemarin, saya diundang. Ya. Ketemu kiai, ketemu, subhanallah, banyak yang sudah berubah di pesantren. Ya. Saya sudah lulus 17 tahun yang lalu, boy. Tua Mekah. Saya bilang subhanallah, saya datang ke pesantren, lihat ketemu kiai, lihat anak-anaknya, ada yang tidak jadi ustadz. Padahal di perspektif kami dulu ketika jadi santri, anak kiai harus seperti kiainya. Makanya banyak di Jawa itu gus, tapi tidak seperti itu akhlaknya. Banyak yang baru-baru viral, ada gus yang cium-cium anak pakai, aduh.
Naudzubillah, dia jilat-jilat pipinya orang. Serius, kita lihat di video. Padahal dia Gus, Bapak Ibu, kalimat Gus di Jawa itu harus anak kiai. Kalau dia bukan anak kiai, tidak boleh dipanggil Gus. Gus, Gus, itu karena dia anak kiai. Itu bawaan, sama seperti kalau Andi, keturunan Andi semua. Kalau di sana dia Gus namanya. Nah sayangnya Bapak perhatikan ya, sayang sekali. Tidak semua, perhatikan ini ya, tidak semua yang kelihatan pintar, cerdas, berprestasi, tarik tangan tak ke surga. Ada kadang-kadang anak, mohon maaf sekali, autis, susah belajar, di sekolah tinggal kelas, ternyata dia yang tarik tangan ke surga. Ada anak, perhatikan, ada anak cerdas di sekolah, ranking terus, S1 beasiswa, S2 beasiswa, S3 beasiswa. Tapi ketika ibunya sakit, dia tidak pernah ada. Yang hadir, yang temani, yang cebok kotorannya mamanya, yang gendong mamanya umroh, yang bawa mamanya, justru yang di sekolah tinggal kelas. Jadi apa definisi bertakwa? Baru ceramah banyak nih menangis. Pelan-pelan juga ya Bu ya. Mohon maaf lahir batin ya. Saya sudah bilang memang di awal. Saya sudah minta maaf dari awal ya. Mohon maaf lahir batin ya. Saya tidak datang untuk kasih menangis Ki. Tapi kalau ada yang sadar alhamdulillah ya. Ya, ini pasti banyak yang merasa ini, pasti banyak nih. Belum ini baru mukaddimah ini Bu ya. Makanya saya serius ya. Oke. Mohon maaf ya yang menangis-nangis ya, saya mohon maaf lahir batin. Tapi memang itu fakta. Ya. Dan sayangnya, mohon maaf, sayangnya orang tua sekarang lebih sayang anaknya dan lebih pilih kasih kepada yang pintar, cerdas, berprestasi. Sayang sekali. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kasih satu rumus. Ini Quran. Makasih tadi ada yang baca ayat, Masya Allah. Iya. Kenapa ada surah Luqman? Karena Allah ingin tunjukkan bahwa ada orang yang akan saya muliakan kalau dia perhatikan anaknya. Luqman itu satu-satunya nama dalam Al-Quran dari kalangan orang baik, golongan laki-laki yang bukan nabi. Luqman, sisanya Abu Lahab. Selain itu semua nama surah dalam Quran, kalau dia orang pasti nabi. Surah Ibrahim, nabi. Surah Nuh, nabi. Surah Muhammad, nabi. Hud, nabi. Oke? Ada Maryam, dia bukan nabi, tapi anaknya Isa, nabi. Tapi Luqman, semua ulama sepakat, huwa laysa bin nabi, dia bukan nabi. Dia orang soleh yang Allah abadikan di dalam Quran. Dan Luqman itu 4 halaman. Surah Luqman itu 4 halaman. Oke? Hanya 1 halaman dari ayat 12 sampai 19, hanya halaman itu yang isinya tentang Luqman. Sisanya halaman pertama, ketiga dan keempat tidak ada nama Luqman. Dan pada hanya halaman inilah kisah Luqman. Dan hanya halaman ini Luqman bercerita dengan anaknya. Maka perhatikan baik-baik. Satu jalan menuju surga tercepat, anak. Ada mantan suami ibu. Mohon maaf kalau ada yang janda di sini ya. Ada mantan suami. Mohon maaf lahir batin ya, yang marah. Ada mantan istri, tapi sampai kiamat tidak ada mantan anak. Sepakat? Maka Luqman dimuliakan Allah karena Allah ingin mengambil contoh. Begini loh jadi ayah, begini loh jadi orang tua. Kau muliakan anakmu yang menjadi titipanku, ya, kata Allah gitu ya kira-kira. Kau muliakan anakmu, maka saya muliakan kamu. Jagai anakmu baik-baik, didik baik-baik, sabarin baik-baik. Nanti saya balas itu ketika kamu usia tua. Ya. Hasilnya kamu dapat. Ya, karena ini ibu-ibu, mohon maaf satu-satunya biar ini materinya juga ke ibu-ibuan ya, karena iya. Iya. Saya kasih tahu ke Bapak Ibu sekalian.
Saya ini anak broken home. 3 saya bersaudara. 6 tahun ibu saya, bapak saya pisah. Usiaku 6 tahun. Adekku yang kedua 5 tahun. Adekku yang ketiga, yang terakhir, itu perempuan, itu usia 3 tahun. Oke. Pindahlah saya ke rumah kakek, ke rumah nenek saya di sini. Mama lah yang berjuang tuh. Dari kami SD, bawa pesantren. Pesantren saya bukan di dekat-dekat sini, bukan di Inmin. Saya di Gontor, Bapak Ibu sekalian. Naik kapal laut ke sana. 24 jam, itu mama saya itu. Sampai di Surabaya, tidak langsung sampai karena pesantren saya di Ponorogo. Naik lagi bus dari Bungur Asih ke Madiun dulu. Dari Madiun ke Ponorogo. Jauhnya itulah, bayangkan. Dan itu saya dengan adik saya selisih setahun. Saya dengan adik yang perempuan 3 tahun. Dan 3-tiganya kami di Gontor. 3-tiganya selesai. Ya. Kecuali ada yang perempuan itu sampai SMP dia saja. Baru kemudian dia lanjut di Muhammadiyah di sini. Habis saya dengan adik yang laki-laki sama-sama selesai. Setelah itu, bayangkan ini, 6 tahun ini proses tamat SD. Adik saya lagi, adik saya yang perempuan lagi. Itu semua ngantar nama. Oke. Hingga suatu ketika saya lulus ke Sudan, saya belajar, saya dapat S1, beasiswa, S2. Dan tidak kaleng-kaleng Bapak Ibu sekalian. Saya lulusnya di kampus internasional. Yang bangun Liga Arab. Bangun kampus di Sudan. Di Pakistan, di Malaysia. Kalau di Pakistan tuh alumninya yang terkenal, kalau kita kenal Imam Samsi Ali. Nah itu Imam Samsi Ali, alumni International Islamic University of Islamabad. Dia di Pakistan. Kampus saya dulu yang 1970 dibangun, baru kampusnya Imam Samsi Ali, baru yang di Malaysia, International Islamic University of Malaysia. Jadi ada 3 kampus Liga Arab yang dibangun di dunia ini. Kampus pertama kampus saya. Ada 85 negara di sana. Saya orang Indonesia pertama di kampus saya, S1, S2, S3, beasiswa terus di kampus itu dan selesai kamlot. Bayangkan itu. Dan Masya Allahnya atas izin Allah. Ini Masya Allah, tabarakallah. Selama saya proses sampai S3 Bapak Ibu sekalian, saya sudah punya bisnis. Saya sudah punya usaha. Dan kunci inti dari utama yang saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, bahwa usia 34 tahun, ya, atas izin Allah saya punya travel haji umroh. Dan atas izin Allah, ibu saya haji tahun 2024 itu pakai travel saya, dan saya yang bawa sendiri. Dulu dia bawa saya ke pesantren, saya gantian bawa dia haji umroh. Usiaku 34 tahun waktu itu. Berarti sekarang berapa usiaku? 35. Masih mudanya Ustadz ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Iya. Iya. Ya makanya saya kasih tahu Ki ini supaya kita punya anak sekarang, didik baik-baik. Nggak lama gitu Bu. Iya. Karena saya juga tidak pernah yakin, tidak pernah bisa merasa bahwa usia 34 tahun saya bisa hajikan ibu saya. Usia 32 tahun saya umrohkan dia. Bayangkan itu. Atas izin Allah. Apa cita-cita terbesarnya ibu saya? Mau ke Ka'bah. 32 tahun, Allah sudah kasih saya rezeki dari ceramah. Saya bawa dia, saya sudah nulis buku. Ya. Saya sudah ngajar, saya sudah ceramah. 34 tahun, saya sudah punya travel, sudah punya haji. Bisa bawa dia umroh haji, bawa dia. Ya. Hari ini, di Al-Azhar, anak kita kelas 3 SD, 4 SD, 5 SD. 20 tahun lagi Bapak Ibu sekalian. 20 tahun, dia 26 tahun, dia menikah. Setelah itu apa? Anak ini proses, tapi anak ini progres. Siapa yang berproses anaknya, tapi tidak berprogres orang tuanya, dia gagal. Waktu berjalan Bu, jangan kita terlalu suka nonton TV. Jangan dihabisin itu drama Korea. Ya. Habis waktu tak, percaya Kak, bertumbuh anak tak. Tidak akan ada waktu bangun budaya curhat bagi ibu-ibu yang terlalu suka nonton. Jatah tontonan tak Bu, saya kasih tahu ya, 2 jam 1 hari saja menyesal makin di hari kiamat. Kenapa? 2 jam itu Bapak Ibu sekalian, kalau kali 30 hari, ya, kali makin 600 jam. Betul atau tidak? 2 jam kali 30 hari 600 jam. Bagi makin 24. Ya.
Berapa hari habis waktu nonton. Saya kasih nanti di ujung ceramah ini amalan-amalan yang Masya Allah ternyata kalau diamalkan anak bisa berubah. Tapi saya ingin kasih tahu dulu secara pahit-pahitnya ini Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam proses ibu saya mengantar itu, ibu saya kehujanan, kami pernah ketinggalan angkot, jadi kami naik gojek dari Ponorogo ke pondok. Habis itu mama pegang koper, saya juga pegang koper. Bayangkan itu, mama saya pegang koper begini, naik di atas motor. Saya juga, karena kita ketinggalan angkot, tidak ada nih angkot. Pas perjalanan hujan, bayangkan. Kalau mau cerita pahit-pahitnya luar biasa mendidik anak itu. Saya sudah sampai sama mama saya, "Ma, hadiah hari ini kita terima." Masya Allah, ibu saya punya 3 anak, 3 menantu, semuanya selesai hafalan Qurannya. Adik saya yang kedua lulus juga di Sudan S2, selesai juga hafalannya. Adik saya yang ketiga ini anak UNM, tidak masuk akal dia bisa hafal Quran. Tapi qadarullah dilamar sama anak mahasiswa di Saudi, di Qasim, hafidh Quran, kuliatul Quran. Dia bawa adik saya ke sana, tapi ternyata syarat bawa istri di Saudi, istrinya harus ikut. Jadi suaminya masuk kampus, istrinya harus masuk kampus. Ternyata di kampus perempuan ini disyaratkan 5 juz 1 tahun. Suaminya waktu itu menikah, dia masih semester 3. Berarti ada 5 semester dia lewati. 1 tahun 2 semester. Makanya adik saya selesai S1 suaminya, dia hafal 10 juz. Yang perempuan nih, padahal UNM akuntansi. Marah sekali waktu saya kasih jodoh sama ini, karena dia bilang banyak orang lamar Kak, sudah punya pekerjaan. Saya bilang sama dia, tapi ini yang lamar Kidek penghafal ayat-ayatnya Allah. Saya tolak lain yang sudah punya pekerjaan, saya nikahkan dengan mahasiswa. Karena saya juga dulu waktu menikah masih mahasiswa. Saya menikah itu Bu semester 5. Cepat sekali. Makanya cepat juga alhamdulillah dapat rezeki. Karena menikah itu membuka rezeki, betul tidak? Dan yang kedua juga kita tidak pacaran. Apa yang terjadi? Allah bukakan itu. Semester 5 saya nikah. Dari mana uangnya Ustaz? Saya imam masjid dulu di kampus. Kalau pulang ke maghrib, imam masjid lagi di masjid di luar. Jadi saya subuh, maghrib, isya ada masjid. Itulah kasihkan saya rumah. Ada gajiku dari situ. Bisnis Kak juga, jualan banyaklah macam-macam saya jual di sana. Iya, toogi gitu. Orang Bugis kan suka jualan. Pokoknya sekali kapal, ya sudah. Layar sudah, pokoknya tidak pulang kecuali tidak sukses ya. Kalau tidak sukses jangan pulang. Saya lanjut lagi Bapak Ibu sekalian. Apa yang kemudian Allah takdirkan? Ternyata, perhatikan baik-baik. Ternyata Bapak Ibu sekalian, tidak ada usaha orang tua, fisik, tenaga, batin, air matanya, nangisnya, capeknya jemput anak, capeknya siapkan makanannya, capeknya mengandung, capeknya semua. Kalau ibu mau kan ibu mesti istirahat aja, tapi ibu kan mau dengar ceramah. Tidak gampang itu Bu, hamil duduk di bawah. Kasih saya kodong kursi, adakah kursi tak? Tidak Ji, enak Ji. 8 bulan nikah. Iya, semoga laki perempuan. Insyaallah semoga jadi alim soleh. Amin ya Rabb. Iya. Baik. Oke, perhatikan Ki, mau bikin menyanyi Indonesia Raya ini. Takut-takut saya lihat jam sekarang. Tapi maksudku saya setelah Indonesia Raya masih bisa lanjut kah? Oh. Saya kira kalau Indonesia Raya sudah harus stop ya. Belum baru mukodimah ini. Ya. Oke, sudah dengar sini. Maka ada kebiasaan buruk yang ternyata menginfluence. Bahasa influencer ini sekarang lagi ini. Influence itu apa? Orang yang berpengaruh. Percaya kamu, percaya sama sekali. Saya sampai detik ini masih sering mata-matai mama saya. Tahu mata-matai gimana? Saya kadang-kadang nginap di rumahnya. Saya cuma mau lihat apa dia lakukan. Karena saya saja belum tentu anak-anakku, 3 misalkan, anakku misalkan, kemudian menantuku 3-tiganya hafiz Quran. Belum tentu. Oh saya lanjutkan tadi, adik perempuan saya. Selesai S1 ini, adik ipar saya, dia daftar S2. Lulus lagi. Lanjut lagi, baru selesai kemarin. Maka S2 itu 4 semester, 3 tahun.
Tadi hafalan adik saya sudah 10 juz. Lanjut lagi kuliah adik saya. Karena syaratnya laki-lakinya masuk kuliah, perempuannya masuk ma'had, namanya ma'had fatayat. Di sini dia hafal Quran. Maka selesai S2 adik, sebelum selesai S2 adik ipar saya, selesai nih hafalannya adik perempuan saya. Makanya dia tagih, mana nih hadiah tak? Kita bilang kalau selesai hafalanku, ya, maunya iPhone. Saya bilang, oh ya sudah, ayo. Ya. Karena saya tidak pernah nyangka adikku lulusan akuntansi bisa hafal Quran. Ternyata dicari tahu sama mama saya, itu memang dia mau. Mama saya bilang, terserah kamu jadi apa, tapi mudah-mudahan kau bisa hafal Quran semua anak-anak. Dikabulkanlah saya istriku dari Wahdah. Iya, anaknya Ustadz Ikhwan. Saya nikahi, selesai hafalannya 30 juz. Satu paket misalnya. Adik saya menikah dengan muridnya Ustadz Bakhtiar Nasir di Jakarta. Kan adik saya UIN Jakarta S1-nya. Pas S2 nikah, dia bawa istrinya. Anak istrinya adik saya yang laki-laki ini, Ustadz Fazlur ini di Jakarta, dia pegang pesantrenku di sana. Ada 2 pesantrennya Jakarta, di Ciputat laki-lakinya, di Pondok Kopi Bekasi, Jakarta Timur Bekasi perbatasan, itu perempuannya. Adik saya yang pegang kedua ini. Nih. Ini yang kedua, istrinya muridnya Ustadz Bakhtiar Nasir, juga hafizah. Adik saya yang ketiga lah perempuan, UNM akuntansi, ini yang paling gila, tidak masuk akal. Bagaimana caranya hafal Quran? Ya. Tapi takdirnya dapat suami penghafal, kuliah di Saudi. Syarat untuk bawa istri, istrinya harus ikut kuliah juga. Kuliahnya harus hafal 5 juz 1 tahun. Lulus lagi S2, dapat lagi. Kalau bukan karena doanya ibu, karena harapannya ibu, tidak jadilah kita semua. Makanya saya juga dalam hati bilang, belum tentu saya penghafal, anakku penghafal. Maka bagaimana caranya? Mata-matai dulu amalannya mamaku. Oh ternyata ada 5 amalannya mamaku. Iya, 1 mau kubagi di sini. Supaya diundang Kak lagi. Kalau langsung 5 dikasih nanti dia kita undang Pak. Iya, bersambung ya. Bersambung kita ya, 1 modul dibagi. Undang Mbak lagi nanti tuh, kasih lagi 1. Bersambung ya. Masya Allah. Baik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Maka perhatikan ada anak yang dikategorikan durhaka betul. Ya, diprediksi durhaka dan durhaka, dan ternyata bapaknya Nabi. Nama anaknya Kan'an. Ya, anaknya siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Tapi ada orang yang Allah takdirkan ayahnya soleh, anaknya soleh. Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia punya anak Ismail, punya anak Ishak. Ya. Dan dua-duanya dijadikan Nabi, Bapak Ibu sekalian. Dan uniknya, menariknya, subhanallah, semua Nabi setelah Nabi Ibrahim itu dari keturunannya Ibrahim. Makanya julukan Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dia punya anak 2, Ismail, Ishak. Ishak ini punya anak Yakub, Yakub nabi. Yakub punya anak Yusuf, Yusuf nabi. Dan setelah itu turun nabi-nabi yang lain. Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya. Itu contoh Nabi punya anak Nabi juga, orang soleh, soleh juga. Maka perhatikan baik-baik. Ketika ada orang yang soleh juga, keturunannya juga soleh, pasti ada doanya. Dan pasti dia ada amalannya. Tapi bukan berarti, perhatikan, bukan berarti orang soleh, anaknya tidak soleh, kemudian dia gagal. Bukan, kadang-kadang takdir. Maka stop. Ya. Normalisasi omongan, kau itu anak kiai. Begini sekali anak kiai ini, anak ustadz begini. Jangan kasihan. Iya. Jangan pernah begitukan, misalkan anak saya, anaknya Ustaz Das'ad, anaknya siapa? Jangan, karena Masya Allah Bapak Ibu sekalian, anak Nabi saja belum tentu jadi Nabi. Makanya ucapan yang paling menyakitkan kadang-kadang, beban paling menyakitkan ya, bagi anak-anak itu adalah ketika dibedakan dia hanya gara-gara dia anak Ustaz. Baru dipaksa anaknya seperti bapaknya, belum tentu. Masing-masing orang ada nikmatnya, masing-masing orang ada ujiannya. Ada kawan saya Bapak Ibu, demi Allah kasihan, ustadz dia, anaknya dibully di sekolah. Penyakit bully membuli ini
Bu, Masya Allah luar biasa sekali. Dibully di sekolah anaknya. Hanya karena bapaknya terkenal. Nih, kalau saya sebut namanya pasti kalian kenal, tapi saya tidak usah sebut namanya. Bukan di sini ya, bukan di sini, di Jakarta ini bisa. Hanya karena bapaknya terkenal. Lalu kemudian anaknya dibully luar biasa. Sampai anaknya bilang begini, Pak, wajibkah menuntut ilmu? Bayangkan. Kata bapaknya, wajib nak. Ada hadisnya, tolabul ilfan. Pak, adakah cara lain menuntut ilmu tanpa perlu bersekolah? Coba kata-katanya anaknya. Dia bilang, kenapa nak? Saya sudah tidak kuat Pak, menetes air matanya. Padahal anaknya laki-laki, dibully. Sakit sekali itu namanya pembulian. Nah, Bapak Ibu sekalian perhatikan. Akhirnya saya lihat, oh ternyata subhanallah, berikhtiar saja orang tua belum tentu dia dapatkan, apalagi tidak ikhtiar. Bu, saya kasih tahu Ki. Nah, jangkik marah. Kalau kita ngaji, itu berpengaruh pada anak. Kita sholat duha berpengaruh pada anak. Kita sedekah berpengaruh pada anak. Tapi sebaliknya Bu, kita durhaka sama suami berpengaruh sama anak. Kita nauzubillah khianati suami, selingkuh, berpengaruh pada anak. Walaupun ada istilah tidak selingkuh ya Ustaz, chat-chat mesra aja, sama jiwa. Sama nih. Nih, ada seorang suami datang ke saya. Pak, aku kawar, ingatkan ke Indonesia Raya nah. Kulele jamku dari tadi, karena dia bilang jam 10 pas harus ke Indonesia Raya. Gara-gara Indonesia Raya, nggak bisa kan nanti pulang Pak. Biar dia aturan tahu dia aturan sekolah. Tapi ingat kan, karena 3 menit Pak bela. Dan tadi kasih di was-was atau tunggu minum Indonesia Raya di minum Pak dulu nih. Ya ada di belnya. Ingat kan, karena saya juga ini taat aturan. Kan MC bilang jam 10 bateku lihat jam ini saya bilang. Belum masih 3 menit. Ya baik. Ya, tapi sudah Indonesia Raya saya gas lagi nah. Ya, oke. Gas full nih. Ternyata Bapak Ibu sekalian, subhanallah, berpengaruh itu amalan. Diamalkan berpengaruh. Sama juga itu. Ada 2 orang suami istri datang ke saya. Ya. Awalnya curhat anaknya. Kelas 5 SD narkoba kasihan anaknya. Di sekolah Islam, saya tidak usah sebut nama sekolahnya. Datang dua orang kasihan, nangis-nangis. Satunya dokter, satunya jaksa. Kurang apa kayanya? Datang pakai Alphard, wah orang kaya sekali. Datang dua-dua, cerita 3 jam sama saya. Karena saya pendengar yang baik. 3 jam dalam hatiku, Masya Allah, bisa misalnya 5 SKS ini. Tak bercerita, karena saya kasih dulu istrinya dulu cerita, baru suaminya. Oh ada semua versinya, oke. Baru anak jaksa Pak. Narkoba. 5 SD Bu. Saat ini bilang 3 SMP, 5 SMP, 3 SMA. Ini 5 SD kena narkoba. Wah ini bahaya sekali. Ditarget memang. Dilihat dia mungkin anak orang kaya, punya uang. Ditarget memang mungkin. Begitulah di Makassar yang masih banyak beredar orang-orang. Hati-hati jaga anak baik-baik. Ya. Indonesia Raya nih. Kan 2 menit. Soalnya beda versi ke jamku dengan jam itu Bella. Saya 56 di situ sudah 2 menit lagi. Ya. Ada jibelnya toh. Ya. Baiklah. Oke, sudah itu. Ternyata apa masalahnya 2 orang? Tidak ada orang tuanya kodong bisa temani anak. Dari kecil ini anak. Istrinya dokter spesialis. Ngajar praktek, suaminya bahkan suaminya penempatan. Kadang-kadang ditempatkan di Papua, pernah di Kalimantan, pernah di Jawa, pernah di Jakarta. Maka anak ini besar atas naungan baby sister. Besar berproses, tadi saya bilang berproses, berprogres di bawah kasih sayang baby sister. Dan ingat, semua baby sister, perhatikan, sehebat apapun, secerdas apapun, dia habis lulusan apapun, dia mau ikut kuliah apapun, sehebat apapun, dia pintar, dia jago rawat anak, tidak akan pernah sama dengan orang tua kandung. Apa yang membedakan? Rasa. Dia boleh mendidik dengan kepintarannya. Dia mungkin alumni fakultas terbaik misalkan dunia pendidikan. Dia alumni psikologi anak. Dia spesialis, subspesialis psikologi anak. Ketika dia rawat anak kita, tidak akan sama dengan kita rawat anak sendiri. Apa yang beda?
rasa. Allah tumbuhkan itu rasa melebihi akal, Bapak Ibu sekalian. Makanya banyak anak pintar narkoba, banyak anak cerdas narkoba, banyak anak cerdas durhaka. Kadang-kadang karena dia dididik pakai akal, tidak pakai rasa. Sedangkan rasa itu iman. Iman itu di sini, akal itu di sini. Subhanallah. Orang-orang yang dikategorikan pintar, Yahudi, Nasrani, semua hebat secara akademisi, tapi semua gagal secara rasa. Orang di Gaza dibunuh. Yang bunuh siapa? Orang Yahudi. Padahal orang pintar. Kalau dia pintar, dia harus bayangkan, ini kalau yang kayak gini anak saya, bagaimana? Tapi namanya orang pintar kadang-kadang hilang rasa. Maka didiklah anakmu jadi orang yang punya rasa, bukan punya akal saja. Kita tidak butuh banyak anak pintar, kita butuh banyak anak punya rasa. Rasa itu yang mendatangkan akal. Pintar itu mohon maaf, relatif. Tapi rasa itu wajib. Nah, Indonesia Raya dulu deh. Daripada saya stres saya juga. Ya, sudah pusing kayak daripada lihat-lihat kayak jam. Ustaz, Pak Ustaz. Enggak, Sar. Ya. Ya. Oke. Alhamdulillah ya. Begini baru tenang orang ya. Agak stres kayak tadi. Jam separuh nih. Baik, oke, lanjut ya. Masih siap Diki? Baik. Ternyata Bu, perhatikan. Masalahnya bukan sama salahnya dia orang tua ini. Tidak ada juga kodong pilihannya bahwa subhanallah dia juga jaksa penempatan, ini juga dokter. Tidak bisa. Dia punya praktek, dia harus obati orang. Maka apa yang salah? Perhatikan. Yang salah adalah manajemen waktu. Yang salah kedua adalah skala prioritas. Yang salah ketiga adalah minimnya ilmu. Ulangi, manajemen waktu, skala prioritas, minimnya ilmu. Saya tembak bebek, perhatikan, lihat ke sini. Saya kasih tahu, Pak Jaksa Ki, di mana Ki belajar hukum? Di sini S1, di sini S2, di sini S3 doktor.
Istrinya dokter spesialis. Di mana Ki belajar? S1 di sini, S2 di sini, spesialis di sini. Dia bilang begitu. Subspesialis nih bahkan istrinya. Lama tak belajar semua. Langsung saya tanya, pernah Ki belajar mengaji? Bisa Ki saya tes mengaji tak? Baik, tunduk nih semua. Kapan Ki terakhir ikut kajian agama? Ibu, kapan Ki terakhir hadir majelis taklim? Pak, kapan Ki terakhir ikut pengajiannya ustadz-ustadz? Diam semua. Saya bilang, kalau ilmu dunia disekolahi, apalagi ilmu akhirat, Pak. Minimal kalau kalian tidak bisa formal sekolahnya, hadir Ki majelis taklim, hadir Ki kajian, hadir Ki tausiah agamanya ustadz-ustadz, tabligh akbarnya, apa, hadir Ki. Membuktikan Anda datang menjemput ilmu itu, ilmu Allah dan ilmu Rasulnya. Dan itulah ilmu. Maka ada 3 tadi itu yang saya katakan. PR besar orang tua. Bagaimana dia bisa mau dengarkan curhat anak? Jangan minum curhatnya. Cara tumbuhnya ini anak dulu, lihat. Yeah. Jauh kita bicara curhat. Banyak orang hari ini Bapak Ibu sekalian tidak tahu anaknya kelas berapa. Serius Kak. Apalagi kalau anaknya sudah 3, 4. Kelas berapa mau kode? Ini pertanyaan bapaknya. Naik kelas, Pak naik kelas Mak. Kelas berapa Ki? Naik kelas 5 Mak. Ih, saya kira masih kelas 3. Banyak anak begitu, demi Allah. Apalagi misalkan anaknya dekat-dekatan umurnya, terus masuk SD Al-Azhar langsung banyak, misalkan langsung 3 anaknya langsung masuk SD. 1 kelas 5, 1 kelas 3, 1 kelas 2. Kalau ditanya kisah sama orang biasa salah-salah itu, apalagi bapak-bapak. Banyak sekali. Kalau ibu-ibu biasakan dia yang antar sekolah, pasti dia tahu. Biasanya yang bingung itu bapaknya. Aku tunggu dulu Ustaz, aku tanya dulu istriku, kelas berapa yang kayak itu anakku? Betul atau tidak Bu? Jawab aja. Tidak dia tahu itu. Taunya dia ketika dia bilang, Pak mau bayar SPP, baru dia tahu itu. Apalagi kalau dibilang mau ujian akhir kelas 6, malah lagi bertanya kelas 6 nikah. Jadi selama ini dia kemana aja? Nah itulah kekurangannya bapak-bapak. Nah ini saya harus jelaskan Ki, supaya tahu Ki caranya melengkapi. Bapak Ibu sekalian, ternyata perhatikan Ki, Ibrahim itu sukses mendidik anak, bukan dianya, istrinya. Allah takdirkan semua istri yang Allah takdirkan sama dia. Hajar di Mekah, Sarah di Palestina, semuanya ditinggal. Tidak ada istri dibersamai full sama Ibrahim. Ini juga kenapa saya cerita latar belakang saya tadi Bapak Ibu sekalian, saya anak broken home, supaya kalau ada yang senasib dengan saya, jangan pernah ragu sama Allah bahwa walaupun kita janda, walaupun kita single parent, walaupun tidak ada suami tak mungkin saat ini, jangan pernah memberikan setengah-setengah untuk anak. Karena demi Allah yang bisa full power dalam mendidik ibu, kuasanya Allah. Nabi Muhammad tidak pernah ketemu bapaknya. Dia lahir bapaknya sudah tidak ada. Kuasanya Allah, dia diasuh dengan 2 orang ibu. Ibu kandung dia 6 tahun, Aminah namanya. Dan ibu susuannya Halimah namanya. Makanya pernah dengar Halimatus Sa'diyah, karena dia di Sa'diyah. Halimah yang susui Nabi. Kenapa tidak dibalik? Ibunya mau dulu meninggal, baru bapaknya 6 tahun. Ternyata dalam sejarah kenabian itu ada hikmahnya. Allah ingin di usia dia 1 sampai 6 tetap dapat pengasuhan ibu. Maka tanya ini ketua yayasan, tanya ini ustadz-ustadz yang ada di sini. Demi Allah, tidak ada orang hebat kecuali belakangnya ibu yang hebat. Pasti itu. Makanya Quran bicara. Coba lihat ini. Lihat ini ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuh. Selalu yang disebut ummuh. Kalau bapak tidak dicerita itu perjuangannya. Hamalathu ummuhu wahdan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayk ilayyal masir. Coba lihat, kalau ibu disebut itu
Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Tadi surah Luqman, sekarang Al-Ahqaf. Hamalathu ummuhu, lagi-lagi ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Tadi lihat, kalau tadi di Luqman hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu. Kalau di sini di Al-Ahqaf ayat 15, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Disebutkan ibunya, dia dihamilkan oleh ibunya, dilahirkan oleh ibunya, disusui ibunya. Sampai itu semua kenapa tidak dibilang? Kenapa Quran tidak bilang dan dia dibiayai bapaknya? Nggak ada kan? Nggak ada. Karena ternyata laki-laki tidak bercerita. Cocok ya Ustaz? Biarlah kami berdarah-darah di luar rumah demi bisa memberikan kalian tempat tidur yang nyaman. Mohon maaf juga ini ya, laki-laki tidak bercerita Bapak Ibu sekalian. Makanya Allah tidak ceritakan, karena laki-laki itu nggak butuh cerita, laki-laki itu butuh kerjaan, butuh uang. Iya, Masya Allah. Makanya cium-cium tangannya Somita itu kasihan. Saya kasih tahu yang masih punya suami, cium tangannya. Langsung mentongki pulang bilang Ki, sayang minta maaf Kak. Kalau nak pegang kepala tak sakit apa Ki? Sudah Kak diceramai Ustaz Farrozi. Kalau nak minta nomorku minta sama Bu Santi. Siapa tahu suami tak bilang mana itu nomornya Ustaz. Kenapa mau Kak transfer kang uang? Kenapa bisa berubah sekali istriku Ustaz? Subhanallah. Maka coba lihat, ada kisah sa'i. Pernah umroh toh? Kenapa kita lari sofa marwah, marwah sofa? Kenapa? Siapa diikuti? Hajar. Siapa itu Hajar? Istrinya siapa? Ibrahim. Bayangkan ditinggalkan, ini hadis Bukhari, ditinggalkan. Ismail baru lahir di antara bukit Sofa dan Marwah. Dalam surah Ibrahim dikatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin. Ya Allah, ku titip anakku pada satu lembah, tandus, gersang, tidak ada yang tumbuh-tumbuhan, tidak ada air di sana. Ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Di sebelahnya Ka'bahmu. Mana? Sofa Marwah. Marwah Sofa itu di mana? Sebelah Ka'bah. Apa yang terjadi? Siapa yang usaha? Istrinya. Sampai ketika Ibrahim harus pergi, dia tidak mau lihat anaknya. Maka dia langsung pergi tiba-tiba begitu. Hadis Bukhari, Hajar panggil, Ibrahim kenapa kau tinggalkan kami? Satu kali, tidak balik. Menangis Ibrahim. Kenapa dia tidak balik? Karena dia khawatir. Kalau dia menoleh, dia balik, lihat anaknya, istrinya, takutnya dia tidak taat sama Allah, dia tidak jadi kerjakan perintah Allah. Apa perintahnya Allah? Suruh balik ke Palestina, lanjutkan dakwah. Padahal anak masih kecil, baru lahir, dititip di antara bukit Sofa Marwah, tidak ada rumahnya. Makanya kenapa kalau di umroh itu ada garis hijau, kita lari-lari kecil. Itu karena Hajar lari di situ. Kita disuruh memperingati usahanya istri soleha namanya Hajar. Ibunya Ismail. Apa yang terjadi? Sampai 3 kali Hajar bilang begini, Ya Ibrahim, ahadha amrun min rabbik. Wahai Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah? Maka Ibrahim karena tidak kuat, dia balik. Matanya sudah meneteskan air mata. Makanya laki-laki tidak bercerita. Betulan itu, sejak dari Nabi. Tidak bercerita, langsung pergi karena takut. Laki-laki itu takut. Beban dia terlalu berat. Kalau dia cerita semua ke istrinya, takut istrinya tidak kuat. Sedangkan istrinya sudah punya banyak beban dan masalah di rumah. Maka kadang-kadang Bu, ada suami, itu saya pernah sekali, Allah sedih sekali. Orang PLN. Baru-baru kasihan, mohon maaf, dimarahi ini suaminya. Karena ternyata ada orang meninggal gara-gara proyeknya gagal. Lagi stres sekali kodong di pekerjaan. Pulang ke rumah, dimarahi lagi sama istrinya. Kabur dia 3 hari 3 malam. Hilang, dia matikan handphonenya, istrinya datang cari. Ustadz, tidak ada suamiku. Saya bilang lapor ke polisi. Kenapa Ki? Hilang suami tak ke saya, salah tempat. Ada di polsek tempat lapor orang hilang. Kita Ustadz, siapa tahu bisa Ki doakan. Saya bilang, apakah kita sudah marahi suami tak? Sampai kabur suaminya. Karena bagi seorang suami Bu, percaya sama saya. Karena saya laki-laki.
Lebih baik dimarahi atasan di kantor daripada dimarahi istri di rumah. Wibawaiya, harga diri. Dia kuat tahan marahnya bosnya. Tapi paling sakit itu sudah dimarahi di kantor, pulang dimarahi lagi. Aslinya istri durhaka kalau begitu. Tapi tidak ada di sini. Dia beki bilang kan tidak ditahu ki, beki karena tidak kutunjuk ki juga. Bukan di sini. Di sana. Di sini istri soleha semua di kuliah. Masya Allah. Jangan ki marahi suami tak ya. Kalau buat salah ya marahi itu ya, kalau itu ya. Kalau ada kita tahu salahnya ya marahi yang sewajarnya. Baik, kita lanjut lagi ya. Sampai Ibrahim itu noleh. Akhirnya Ibrahim balik, lalu kemudian ditanya, apa ini perintah dari Allah? Nah, baru dia balik. Naam, hada amrun min Rabbi. Iya, ini adalah perintah dari Allah. Maka apa statement Hajar yang paling fenomenal dalam hadis Bukhari itu? Dia bilang, pergilah, Allah tidak akan sia-siakan saya di sini. Idzan la yudayyi'una, bahasa Arabnya. Pergilah Nabi Ibrahim menangis, Hajar juga menangis. Tapi seorang ibu sudah lihat anaknya menangis, dia juga kehausan, panas, tidak ada rumah. Apa yang harus dilakukan? Lari. Cari apa? Air. Akhirnya keluar air apa? Zam-zam. Setelah 7 kali. Makanya tawaf itu 7 kali. Itu amalan Ibrahim. Hajar sa'i 7 kali. Itu amalannya Hajar. Jadilah ibadah umroh kita itu sebenarnya ibadah untuk mengenang satu keluarga. Makanya kalau pergi umroh itu satu keluarga enaknya. Bawa istri, bawa anak. Karena perhatikan, tawafnya diajar oleh Nabi Ibrahim. Sa'inya diajar oleh Hajar. Minum zam-zamnya itu karena Nabi Ismail. Makanya orang sudah tawaf disunnahkan minum zam-zam dulu sebelum dia sa'i. Jadi ibadah umroh itu ibadah keluarga. Iya. Makanya heran saya biasa kalau ada suami pergi sendiri tidak ada bawa istri, ya saya bilang, mana istri tak? Jaga anak Ustaz. Saya bilang, pergi nih dulu sama istrinya sama anaknya. Atau sekaligus menabung ki, bawa satu keluarga semua sekalian umroh. Karena ibadah umroh itu ibadah keluarga. Itu perlu difahami. Apa yang terjadi ternyata Bapak Ibu sekalian, perhatikan sini. Ternyata dalam konteks pendidikan, untuk membuat anak ini soleh, yang harus dirubah bukan anaknya dulu. Yang harus dirubah adalah kebiasaan orang tuanya. 3 tadi saya kasih ingat, manajemen waktu, skala prioritas, sama ilmu. Kalau 3 ini ada dalam hadirnya hari kita hari ini, maka percaya Bapak Ibu sekalian, anak ini akan berubah. Apa yang saya maksud manajemen waktu? Perhatikan ini, manajemen waktu. 1. Ya, mau kita catat ki? Boleh catat. 1, tulis ki, manajemen waktu. Manajemen waktunya ada 5. Kalau mau dicatat, catat. Nah, takutnya lupa. Manajemen waktu itu 5. Ustaz, mana buktinya saya sudah melakukan manajemen waktu? Baik, kita mulai dengan 5. 1. Iya. Jangan pernah tunda sholat. Karena sholat itu adalah manajemen waktu terbaik. Azan subuh sholat ki, jangan ki tunda. Azan zuhur sholat ki, walaupun ibu-ibu di rumah. Karena ibu-ibu sebaik-baik sholatnya memang di rumah. Ya. Tapi on time-nya itu penting. Ustadz, dari mana saya tahu bahwa saya sudah perhatian kepada anak saya dan saya ingin anak saya soleh? Dengan tadi 1 dari Ustadz sarannya manajemen waktu. Apa manajemen waktu terbaik? Sholat tepat waktu. Tulis begitu nomor 1. Sholat tepat waktu. 2, perhatikan ini. Bangun lebih awal. Karena kita tidak bangun untuk sholat subuh. Kita bangun untuk membangunkan. Ingat ki, saya bangun untuk membangunkan. Jangan harapkan suami tak, percaya kak. Bergantung paling tidak enak itu sama suami. Cocok atau tidak? Daripada kita bergantung marah-marah aja tiap hari, lebih baik kita turun tangan. Betul? Betul. Orang mana ibu? Makassar ji. Oh iya. Baik. Betul. Iya. Jangan pernah. Saya sudah bilang sama istri saya, kalau saya ada di rumah saya kasih bangun. Kalau saya tidak ada, bisa saya ke Jakarta, ke Medan, kemana, kita yang kasih bangun. Makanya telepon-teleponan kami itu paling banyak jam 3:30, jam 4. Yeah. Itu telepon, sudah bangun Mi, sudah bangun Mi.
Ya, bangun mie alamin, bangun mie ini, bangun mie. Tugas kita itu. Berarti 2 bangunnya. Karena kita bangun untuk membangunkan. Maka Bu, kalau kita saja jam 6 subuh tak, bagaimana anak tak? Yang kita terlambat bangun. Bangun setengah jam sebelum subuh minimal. Paling bagus itu, paling santai itu 1 jam. Kalau subuh jam 4.17 sekarang, hari ini 4.19 azannya, ya, maka bangun jam setengah 4 lah. Masih sempat jika kasih bangun anak, masih sempat jika sholat tahajud minimal 4 rakaat, sholat witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Kalau mau bangun jam 3 bisa 11 rakaat kayak sholat tahajudnya Nabi SAW. 2, bangun subuhnya. Sudah? 3, perhatikan. Hadirlah manajemen waktu itu dengan apa? Mengurangi semua yang berbentuk layar depan anak. Manajemen layar depan anak. TV layar, laptop layar, HP layar. Ada karena dibilang, jangan main HP depan anak tak? Buka laptop ki. Makanya saya langsung pakai istilah layar, semua jenis layar, TV, laptop. Ketika ada anak, saya bilang tadi dari awal, saya juga belajar. Iya. Makanya yang paling tidak enak itu kalau anak sudah bilang, Abi taruh-taruh dulu HP tak? Udah enak itu. Iya. Makan biasanya saya dengan istri saya sudah bilang, ingat Abi, saya tahu kita sibuk, tapi ini quality time. Jadi kalau saya mau makan di restoran, sampai di restoran no HP, langsung balik, posisi HP langsung dibalik begini. Ini kesepakatan saya sama istri saya. Jadi tidak lihat notifikasi. Iya. Tapi kadang-kadang saya agak pintar sedikit. Jadi kalau ada masuk WA aku di jamku kuliah. Tapi tetap tidak boleh. Ini kan harus aturan. Karena kalau mau diikuti kesibukan, tidak ada ujungnya. Apalagi kayak saya ini, tidak ada ujungnya. Kayak Ustadz Dasat, tidak ada ujungnya. Maka kita harus punya komitmen untuk anak kita. Ya. Saya pernah temani Ustadz Dasat waktu acara perpisahannya Ece di atas, kalau saya tidak salah itu. Apa itu yang waktu itu Ece tampil seni. Dia bilang, Ustaz, Nabi bilang Ustadz Dasat, temani kak dulu, bagaimana? Pikir lihat Ece tampil. Aimi. Saya support dia juga support saya untuk anak saya. Ya. Kita datang, kita duduk, padahal dia orang sibuk, saya orang sibuk. Ya. Tapi untuk anak tidak bisa tidak. Ya. Oke, jadi yang ketiga apa tadi? Manajemen waktu apa? Manajemen layar. Bisa juga kira-kira Bu, kalau depan anak matikan dulu HP tak? Atau balik dulu dia? Bisa juga, insya Allah bisa, saya yakin. Kalau termanage ini 5, percaya Kak, perubahan sama keluarga tak? Demi Allah. Coba Miki, saya sudah lakukan dan rasakan. Ya, jadi 1, manajemen sholat 5 waktu. 2, bangun subuh. Oke, jangan lalu kita terlambat. Hukum diri tak? Perhatikan ibu-ibu, perhatikan. Hukum dirinya kalau tidak bangun subuh tepat waktu. Hukum Ki. Misal, hari ini kita tidak bangun on time, 3:30. Dan anak, gara-gara kita tidak bangun, 3 anak tidak ada yang sholat subuh. Gara-gara seorang ibu. Maka ibu ini, kalau anaknya sudah balik, SMP, SMA, sudah balik. Maka semua dosanya ditanggung oleh bapak dan ibunya. Suami istri kita tanggung jawab sama dosa anak tak. Kalau dia belum balik, jadi luka pengasuhan. Akhirnya dia ketika besar, dia bilang, dulu saja waktu kecil tidak dikasih bangun dia orang tuaku. Dia jadi meremehkan sholat, gara-gara seorang orang tua yang meremehkan sholat. Hati-hati Bu, label sekolah Islam itu paling bahaya bagi orang tua. Karena merasa ada di sekolah. Padahal di rumah anak sama kita. Dia merasa, orang tua merasa, dengan sekolahnya anaknya di Islam Al-Azhar. Dia merasa, sudah di situ belajar agama. Bangun sendiri itu salah. Ingat, Nabi suruh anak sholat usia berapa? 7 tahun. Kalau tidak mau sholat disuruh apa? Pukul. Usia berapa? 10 tahun. Anak tahu usia berapa sekarang? 10 tahun itu, Bu, mohon maaf. Kalau dia laki-laki, rata-rata belum balik. Karena kami laki-laki biasa balik usia 12, 13, 11. Nih, kalau ada yang cepat 10 tahun, jarang. Mungkin ada 1, 2, 3, 4 anak. Tapi, mohon maaf, apa maksud Nabi suruh pukul usia 10 tahun? Ada 3 tahun. Waktu orang tua bekerja keras, biasakan anak sholat. Hebat Bu, kalau sudah begini hasilnya. Dengarkan Kak, untuk manajemen waktu yang ketiga, bangun subuh ini, yang kedua. Hebat kalau tiba-tiba anak tak, bangun subuh. Itu sudah hebat. Berarti Anda sudah menuai
yang Anda tanam. Alhamdulillah, anak saya biasakan sholat dari umur 5 tahun. Bawa ke masjid dan seterusnya. Usia 8 tahun, dia kasih bangun kadang-kadang. Kalau pintu saya belum terbuka, dia ketok. Abi, ayo pergi sholat. Suatu kebahagiaan kalau seorang anak bangun sendiri, masuk toilet sendiri, keluar, terus dia sudah rapi, wangi, dia ketuk pintu, tak Abi, ayo mi, sudah mi azan. Itu bahagia sekali, luar biasa. Saya demi Allah, kalau ada yang saya disuruh minta sama Allah, ya Allah, jadikan saja anakku rajin mendirikan sholat. Karena itu yang diminta oleh Ibrahim. Coba buka handphone tak, Quran tak, hafalkan ini doa. Karena gara-gara doa ini anaknya Nabi Ibrahim semuanya jadi nabi dan cucu-cucunya. Surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 40. Saya ajar ki doanya, hafal ki, saya jamin anak tak jadi orang soleh. Tapi setiap sholat wajib baca ini. Setiap sujud baca ki, setiap doa baca ki. Sudah? Surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 40. Kalau ada yang follow Instagramku, hari ini baru-baru tadi pagi saya posting itu. Ada Instagram tak kah? Main Instagram dikit. Ya. Ini postingan tadi pagi nih. Ayat 40 sudah? Ya. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Itu ayat 39 nih. Ada di Instagramku ini. Nah, ini ayat doanya. Bij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Teman-teman sekalian. Ini ayat 40, 39 itu Ibrahim bilang begini di 39-nya. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibar. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku di usia tuaku Ismail wa Ishaq. Dia kan tua tapi baru dapat anak. Ismail, Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Sungguh Allah itu maha mendengar doa. Oke, apa doanya yang didengar Allah? Lihat ayat 40-nya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ikut saya, Bu. Rabbi ja'alni. 1, 2, 3. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ulang lagi. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Coba lihat apa doanya Nabi Ibrahim, lihat. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku. Dia dulu minta untuk dirinya. Muqimas shalah, orang yang rajin mendirikan salat. Apa artinya? Tidak bisa anak soleh kalau ibunya tidak salat. Harus dimulai dari bapaknya, ibunya. Makanya Ibrahim bilang, ya Allah jadikan aku orang yang mendirikan salat dan juga anak keturunanku. Karena yakin Kak Bu, kalau bagus salat tak, diperbaiki anak tak. Kadang-kadang ada orang mengandalkan psikolog nomor 1, sekolah paling keren, paling hebat, guru-gurunya, dosennya S3 semua, luar negeri lagi, misalkan. Tapi ternyata orang tuanya tidak sholat. Anaknya di sekolah Islam narkoba. Bayangkan, anaknya sekolah Islam, sekolahnya mahal, ternyata narkoba. Ada nggak orang tua yang mau kayak gitu? Nggak ada. Apa salahnya? Ternyata dicek bapaknya, dicek ibunya, sholatnya bolong-bolong. Saya tanya, berapa kali kisahnya sholat? Dia bilang 2 kali Ustaz. Sholat apa? Maghrib Ustaz. Sama sholat apa lagi satunya? Subuh, tapi itu pun subuh terlambat nih Ustaz. Sisanya asar di mana? Zuhur di mana? Rapat, kerja, macam-macam. Saya bilang, bagaimana anak mau bagus? Manajemen waktu sholatnya saja terlupakan. Maka lihat, Ibrahim itu ketika minta sama Allah, dia tidak bilang, ya Allah jadikan anakku nabi. Tidak. Dia cuma bilang, ya Allah jadikan aku dan anakku orang yang rajin mendirikan sholat. Sholat Ki Bu.
Sholat tak untuk anak tak? Percaya kak? Sholat bu, anak tak mau masuk ke dokteran, dimudahkan. Anak tak mau jadi ustadz, dimudahkan. Anak tak mau lulus sekolah favorit, sholat. Makanya Ibrahim cuma bilang, ya Allah jadikan aku orang mendirikan sholat. Ibrahim tidak bilang, ya Allah jadikan anakku nabi. Enggak. Bonus kalau anak jadi nabi. Bonus kalau anak jadi dokter. Bonus. Jangan seorang orang tua paksa anaknya pada profesinya. Jangan. Hal yang paling parah, orang tua mau anaknya lanjutkan seperti dia. Jangki. Belum tentu karena anak tak minatnya sama dengan kita. Ada seorang orang tua dokter, dia paksa anaknya jadi dokter, harus masuk IPA. Dia bilang anaknya, Ustadz saya lihat angka saja ombak muntah. Kenapa saya dipaksa jadi dokter? Saya panggil mamanya, saya bilang, nggak bisa Ustadz, karena dari kakeknya sudah dokter semua, harus ada keturunanku jadi dokter. Saya bilang, egois kalau kayak gitu bu. Nggak bisa, kita dokter anak tak. Dia bilang anaknya kodong curhat, SMA kelas 2, dipaksa ikut bimbel kedokteran. Dia bilang, Ustadz, baru kau lihat angka ombak muntah. Anak SMA kelas 2 SMA ini bicara. Saya bilang, bu lihat Ki, dengar Ki, bagaimana orang mau belajar? Dia lihat angka saja. Memang ada orang tidak suka matematika, tidak suka IPA. Mau dia apa? Memangnya rezeki hanya dari dunia kedokteran? Memangnya amal soleh berbuat baik hanya dunia kedokteran? Kita juga, Ustadz tidak mau dipaksa anak jadi Ustadz. Kalau anak misalkan jadi teknokrat, jadi jaksa, jadi apa? Takdirnya dari Allah. Jangan paksa. Tapi dimulai dari sholat. Manajemen waktu. Jaga sholat kita. Bangun subuh kita. Skala layar kita. Nomor 4. Manajemen waktu yang paling hebat adalah, perhatikan ini. Manajemen makan bersama. Dalam 1 minggu. Perhatikan ini. Dengarkan Bapak Ibu. Kasih tahu memang suami tak. Dalam 1 minggu. Wajib makan di luar rumah 1 kali minimal. Sama-sama semua. Jangan ada yang absen. 3 anak tak, pastikan 3-3 bisa. Namanya manajemen makan bersama. Bapak Ibu sekalian, percaya sama saya. Lihat, apa doa orang makan? Bismillah. Ada dalam hadis yang lain, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzaban. Makanya ternyata Bapak Ibu sekalian, rezeki yang baik dan anak itu rezeki. Makanan itu rezeki. Maka kalau ada rezeki ketemu rezeki, berkumpul di satu waktu, kumpul di meja makan, makan mau rezeki, makanannya rezeki, anaknya rezeki. Kumpullah, pakai uang bapaknya rezeki. Maka apa yang terjadi? Rezeki, ketemu rezeki. Jadinya apa? Bahagia. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Banyak keluarga berantakan. Lihat Meki. Keluarga-keluarga yang rata-rata banyak masalahnya karena jarang dia makan sama-sama. Makanya saya kasih tahu ya, daripada ibu beli tas mahal-mahal, daripada beli aksesoris mahal-mahal, bilang sama suami tak, bilang sama dia, anggarkan saja setiap 1 minggu 1 kali. Jadi sebulan 4 kali makan di luar. Bu, kalau orang makan di luar itu panjang cerita bu. Naik mobil Ki sama-sama. Turun Ki di mall, jalan Ki sama-sama. Makan Ki, apa kita mau makan? Nah, apa yang mau? Dan biasakan itu tadi seperti yang saya lakukan istri saya, balik HP supaya Masya Allah. Pernah ada orang tua murid lakukan ini di salah satu sekolah yang pernah saya jual ceramah. Dia bilang, Ustadz, awalnya Ustadz kaku sekali Ki semua. Taruh manajemen balik HP. Ini istri yang bikin aturan. Anaknya sudah 5, ada yang besar. Pas dibalik semua. Dan anaknya ini paling kecil kelas 1 SMP. Paling besar Adam yang sudah kuliah. Manajemen balik HP. Bayangkan 5 anak. Dia bilang mamanya ya, boleh kita makan, tapi kata Ustadz Farrozi harus balik HP. Apa yang terjadi? Dia bilang, Ustadz 5 menit pertama garing. Dia taruh HP-nya. Bicara Maki, bicara. Dan bilang istri, bicara Mi. Langsung dia bilang, kakak pertama dia bilang, apa kamu dibicara? Bayangkan Ki. Garing, betulan. Karena tidak biasa, betul atau tidak? Coba kita hidup, wallahi di zaman saya tahun 90-an SD itu. Ya. Deh subhanallah, kalau kita pergi makan bakso saja itu mas-mas Jawa di sini, di Tamalate atau di mana.
Luar biasa cerita tak, karena yang pegang HP cuma orang tua, itu pun Nokia Ji. Tidak ada layarnya, tidak ada internetnya, betul atau tidak? Dulu zaman saya masih SD, kalau mau internet kami ke warnet. Masih ingat? Masih dapat Ki? Tua Maki. Tua Maki. Musa tidak dapat? Tua Maki. Masih dapat Ki semua? Sudah, tua Maki. Fix tua. Ada ibu-ibu di sini yang masih muda kan? Tidak dapat warnet. Siapa yang tidak dapat warnet? Ada yang dapat, masih dapat Yahoo Messenger? Masih dapat? Ya Allah, dulu kalau saya dulu sama mamaku, saya di luar negeri, kasihan pakai Yahoo Messenger, aku kirim-kirim. Hebat sekali itu kalau ada emotionnya itu yang bulat-bulat itu. Subhanallah. Ternyata teknologi, perhatikan, ternyata teknologi tidak selamanya baik. Salah satu yang dirusak teknologi adalah kehangatan keluarga. Sepakat? Paling tidak enak. Perhatikan sini. Ayo lihat lagi. Mau lewat 10:30 ini, tapi apa kalau ibu-ibu Al-Azhar saya kasih bonus ya. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Paling tidak enak di meja makan. Di meja makan ini. Meja makan. Masya Allah. Pernah diundang rumah pejabat di Pondok Indah. Orang Bone, orang Bone. Pengusaha kaya raya. Togi. Karena saya datang, dia panggil semua anaknya turun makan. Oke? Saya masih di ruang tamu. Setelah di ruang tamu, dia bilang, taman nih Ustaz. Maka sudah mengisi di kajian di rumahnya. Datang toh, nah panggil semua anak-anaknya. Turun toh. 3 anaknya kalau saya tidak salah. Deh, subhanallah. Ketika saya datang, bawa ini ke meja makan. Semua anak, 3-3-nya, plus istrinya. Begini semua tangannya. Tuh, saya datang ini. Duduk, ambil ke Ustaz. Ambil mak tuh. Saya bilang, enggak normal ini keluarga. Saya bilang, enggak normal. Kenapa? Karena masih pegang HP semua. Ada kak ini? Ada kak? Saya bilang, bagaimana kalau tidak ada kak? Saya bilang, pasti jarang sekali makan sama-sama. Karena ada kak ini, panggil semua anaknya turun. Karena saya sudah di meja makan, saya tonseng Ustadz. Saya bilang, momentum ini, kapan lagi tembak pengusaha? Saya bilang apa? Saya bilang, tapi Puang, tidak kurang nyaman kurasa ini Puang, perasaanku makan. Dan sudah bilang Puang, kenapa Kindi? Dia panggil Indi, kata kenapa Kindi? Saya bilang, Puang, mau Ki makan tapi sibuk Ki semua dengan HP. Woi, langsung itu anak-anaknya, tapi Ustaz. Tidak Ustaz, tidak. Langsung nama ambil semua. Subhanallah, saya langsung bilang sama Puang, sama anak-anaknya, saya bilang, Puang, kalau besok-besok kita meninggal Puang, tidak akan ada yang peduli sama kita kecuali anak kita. Dan tidak akan ada anak yang betul-betul bisa menghargai orang tuanya Puang, mendoakan orang tuanya, menyayangi orang tuanya, kecuali dimulai dari hal sederhana Puang. Apa itu? Minimal di meja makan Puang. Karena kalau di tempat tidur pasti beda-beda di tempat tidurnya. Tapi kalau di meja makan Puang, ini kita makan rezeki Puang. Dan percaya sama saya Puang, kalau di meja makan hangat, di semua tempat hangat. Tapi kalau di meja makan tidak hangat, tidak ada komunikasi, percaya mak, di semua tempat berantakan. Apa dia bilang itu Puang? Diam Ki Kodong, menetes air matanya. Betul Di. Dengar kok itu semua anak-anak. Nah kasih begitu anaknya semua. Dengar itu semua, dia bilang Pak Ustaz. Istrinya menangis. Saya bilang, banyak masalahnya Puang ini. Dalam hatiku tuh. Kamu menangis istrinya kuliah. Daripada dah suruh ceramah lagi. Nah sudah mak ceramah. Saya bilang, tapi Puang, makan Ki. Paku kak, jadi konsultasi di meja makan. Karena kalau cerita bapaknya, cerita anaknya, karena pasti baku salah-salah Kang. Nanti bapaknya, pasti anaknya bilang, begitu jika kami diajarkan dari kecil. Masalahnya masih ada jadwalku lagi. Saya bilang, mau jeki makan baru pulang. Tapi menangis istrinya. Saya bilang, bahaya ini, banyak masalahnya Puang. Saya Bu, kalau mau tahu masalahnya rumah tangga gampang 2 Ji. 1 kalau menangis istri. 2 kalau curhat suami. Karena laki-laki itu kan tidak bicara, betul tidak? Kalau dia sudah bicara param itu. Betul atau tidak?
Parah Mi, kalau bicara Mi sudah Mi. Kalau ada Mi suami datang ke saya mau cerita. Wallahi Kak, pasti itu masalah rumah tangga. Karena kalau masalah kerjaan dia hadapi sendiri. Begitu laki-laki itu. Kalau masalah kantor dia hadapi sendiri. Apalagi Togi, Ainda. Jarang sekali ada orang Bugis cerita masalah kerjanya sama saya. Paling banyak orang Bugis cerita masalah istrinya. Kenapa? Karena dia jago di kantor, tapi dia kucing di rumah. Singa tombe lah kalau istri orang Bugis saya. Mengaku Kak saya. Kuliah betul itu. Jagonya itu Puang. Di karyawannya, di perusahaannya. Jagonya luar biasa. Pas depan istrinya, aduh. Saya bilang ini dinamakan singa di luar rumah, Hello Kitty dalam rumah. Banyak betul saya lihat begitu, Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Masih mau Kak lanjutin tapi terbatas waktu. Saya kasih cepat-cepat misalnya nih. Ya. Nanti undang Kak lagi nah. Supaya bisa diselesaikan lagi nah. Iya. 4 betul? Manajemen meja makan. Ada yang kelima, yang apa harus di manage waktu. Jadi gini, manajemen meja makan itu, kalau kita tahu jam kantornya suami, jam pulangnya anak, jangkik makan sebelum disepakati. Contoh, misal, tak lebih baik tak kalah makan jam 7 sama-sama daripada kita tunggu jam 6 belum punya pulang suami. Lebih baik Bu, ngemil-ngemil mikir dulu sedikit, yang penting makan sama-sama. Daripada lapar kita makan, pulangi suami tak, dia tanya mana makanan, selalu begitu tuh keluarga. Ada itu di bawah lobo, buka sendiri. Nah buka, makan suaminya sendiri. Ini yang bikin rusak rumah tangga, percaya sama saya. Suami makan sendiri, istri makan sendiri. Apa alasannya istri? Karena suami pulang lama Ustaz, lapar mak. Makan barongko apa ganjal dulu. Temani suami tak makan. Saya sudah minta maaf dari awal ya. Mohon maaf lahir dan batin. Yang paling mengerikan dan nauzubillah terjadi, saya yakin tidak ada di sini. Ya, mudah-mudahan tidak ada di sini. Suaminya tanya, Umi atau sayang, mana mi makanan? Lapar sekali ma ini. Dia bilang, ih gojek maki. Nah bilang sama suaminya apa? Pesan maki, gojek maki. Kalau ada yang tersinggung di sini, saya mohon maaf lahir batin. Seandainya ada di bawahnya neraka jahanam, disitulah istri-istri yang suka bilang sama suaminya, gojek maki. Nggak ada jadi? Iya. Tapi tidak apa-apa, saya ajak ke istighfar toh. Siapa toh pernah coba astagfirullah. Pulang suami ya, capek. Dia bilang, mana yang makanan? Aku bilang, gojek maki apa kita mau makan? Mati mijabaya yang tersindir. Makanya dari awal saya sudah minta maaf. Mohon maaf lahir batin toh. Tidak ada di sini insya Allah, di sana di jauh. Kalau ada beristighfar bagi semua. Astagfirullah. Sedikit sih Pak. Ketua yayasan sudah berbicara. Ada istrinya ketua yayasan di sini. Ketua yayasan bilang sedikit sih Pak Ustadz. Berarti ada betul. Tolong jangan bilang begitu sama suami. Kalau kita tidak bisa masak Bu, kita yang gojekkan. Gojekkan, nggak bisa masak, gojekkan memang. Jangan ada istilah gojek maki sendiri. Itulah kenapa banyak laki-laki lebih betah makan di warung kopi daripada di rumah. Di warung kopi dilayani, datang pelayan. Seksi lagi, nauzubillah. Ibu yang bilang bukan saya dah. Bayangkan. Allah. Coba bayangkan itu. Bagaimana Bu, saya tanya bagaimana suami kita bisa betah di rumah? Padahal itu ada istilah rumahku surgaku. Ya. Jadi kan itu rumah betah. 2. Jadi manajemen sudah mitol 5 mitol? Atau baru 4? 1 sholat 5 waktu. 2 bangun. Manajemen layar. 4 manajemen meja makan. Oh iya yang 5 manajemen jalan-jalan. Jalan-jalan. Maka perhatikan, kalau mau harmonis rumah tangga, dalam 3 bulan sekali, setahun 4 kali, pikir jalan-jalan keluar dari kota tak.
Mau ke Malino ke, mau ke Ramang-Ramang, mau ke jalan-jalan saja, yang penting jalan. Ustadz, di mana ayatnya? Ustadz, di mana ayatnya? Ada di surah Maryam. Buka Ki surah Maryam sekarang. Saya kasih lihat Ki. Saya tahu pasti kita butuh ini ayat karena kita mau kasih lihat suamita. Bah, saya tahu Ji, saya pahami sekali Ki. Iya, Masya Allah. Saya tahu Ji Bu, saya tahu, saya paham. Buka Ki ayat 26. Cepat, habis waktuku. Iya. 26, iya. Mohon maaf lahir batin kalau tidak selesai materinya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Tapi saya kasih lihat dulu ini ayat 26. Sudah? Sudah? Coba lihat ayat Allah. Itu ayat 25-nya Maryam habis melahirkan. Coba lihat ayat 25-nya, betul enggak? Ya, coba terjemahkan satu orang. Bu Santi ada terjemahnya? Enggak ada. Coba di situ ayatnya saya terjemahkan ya. Wa huzzi ilaiki bi. Coba baca 24 lah, dari 24 lah. Oh, dari 24. Ya. Ya. Terjemahnya saja. Iya. Bagi hasil Ustaz. Iya, bagi hasil Ki. Ya. Pinjam dulu mikta satu Ustaz, tabe. Ya, fanadaha. Dia ya. Langsung 24, terjemahannya saja. Dia Jibril berseru kepada Maryam. pada Maryam dari tempat yang rendah. Janganlah engkau bersedih. Sungguh Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Oke, anak sungai di bawahnya Maryam. Oke, disuruh apa dia ketika mau melahirkan? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menjatuhkan buah kurma yang masak kepadamu. Ternyata Maryam ketika mau melahirkan tidak ada bidan, tidak ada dokter, tidak ada dokter kandungan. Maka disuruh kasih goyang-goyang pohon kurma. Karena kalau ibu-ibu kasih goyang-goyang pohon kurma, orang yang lagi hamil itu mengedan. Maka keluar anaknya. Inilah dinamakan metode melahirkan versi Maryam. Suruh kasih goyang-goyang. Jadi melahirkannya unik. Ketika dia sudah goyang-goyang pohon kurma, sampai tenaganya turun, anaknya jadi turun ke bawah. Karena kan butuh tenaga itu kasih goyang. Pohon kurma itu jangki dibilang seperti pohon yang gampang digoyang. Bah! Seperti pohon kelapa. Lebih kuat lagi itu pohon kurma. Tidak mungkin bisa digoyang. Tapi Jibril suruh kasih goyang. Jatuhlah buah kurma. Oke? Ayat 26. Ini intinya. Lihat sini ya. Fakuli washrab. Setelah melahirkan ini, Maryam bingung. Pusing, apa mau dikasih tahu orang? Gelisah, apa minta tanyakan ke orang? Nah ini tidak ada suamiku, saya tidak pernah disentuh laki-laki manapun. Maka Allah kasih solusi 3. Ibu-ibu kalau lagi stres, lagi marah, ini solusinya. 1, fakuli washrabi wa qarri aina. 1, makan. Jadi kalau stres Ki, gojek Ki. Kata Allah pada Maryam, wahai Maryam, makan. Bu, kalau ada masalah tak mau Ki hadapi suami tak, jangan Ki tunggu dalam keadaan lapar. Dia jadi singa Ki. Tojengi? Nah bilang tojengi Pak Ustaz ya. Saya kasih tahu Ki, sebelum kita hadapi masalah anak, masalah suami, makan Ki yang enak-enak. Gojek Ki. Yang enak-enak, yang jangki yang tidak enak, yang enak-enak. Memang mohon maaf, rumus menghibur hati makan. Di mana ayatnya? Maryam 26. Fakuli. Terus jangan Ki lupa gojek Ki minumannya. Kalau lagi emosi Ki Bu, enggak apa-apa. Lupakan dulu diet. Kasih enak dulu perasaan. Nanti itu diet. Jangan itu di prodian itu diet. Iya. Nggak ada jadi dulu kolesterol apa nanti Pi. Kasih tahu saya kasih tahu Ki. Lebih baik perhatikan. Lebih baik kasih enak perasaan tak daripada kita jaga diet tak tambah marah Ki itu. Sudahlah suami mau dimarahi, ini anak juga bermasalah. Nggak mau Tommy makan karena diet, dia meledak. Stres sendiri, akhirnya apa? Meninggal muda. Jangan nikmati hidup tak. Saya tanya Ki, makan halal nggak? Halal. Minum halal? Halal. Makanya kalau sudah Ki gojek makanan, jangan Ki lupa gojek minumannya. Jus apa kita suka. Karena solusi kedua dari Allah, lihat. Fakuli washrabi. Terjemahkan Meneng? Makan, minum. Suruh minum. Dan yang ketiga, bersukacitalah. Wa qarri aina. Tahu nggak bersukacita apa di sini artinya? Qarri aina.
sejukkan mata pandanganmu. Apa maksud sejukkan pandangan? Kata para ulama, jalan. Bagaimana orang tidak stres? Rumusnya tiap hari, rumah, sekolah, pasar, rumah, sekolah. Stres gak? Sekali-kali bilang, Pak, umroh sama-sama, Pak. Iya, jangan lupa umrohnya sama Ustaz Farrozi. Promosi. Serius Kak, jalan-jalan. Iya. Saya baru-baru bawa istriku, anakku ke Jepang. Saya ada undangan di Jepang, saya bawa ke Jepang. Tabungan itu uang di rekening, hanya angka. Kapan dia jadi bahagia? Ketika kau nikmati bersama orang yang kau cintai. Bisa jadi cari uang. Saya demi Allah, saya pernah diundang ke Eropa 2019. Yang undang saya dubesnya Eropa, dubesnya Roma. Dia yang undang saya. Saya bilang sama ini dubes, dengarkan ini kisah nyata saya. Kasih tahu Somita habis ini. Saya bilang, saya diundang sama dubes di Roma 2019 Januari. Ustadz, saya undang ceramah ya. Kami ada komunitas Muslim Indonesia Roma. Jam 11. Nanti pideh. Bakal ini. Saya diundang. Dengar gini kisah nyata saya, demi Allah. Saya bilang sama dia, kalau ada yang mau rekam ini, rekam, kasih suaminya. Boleh. Oke, dengarkan baik-baik. Saya diundang oleh duta besar di sana. Ada suratnya, diuruskan visanya. Saya bilang sama konsulat jenderalnya di sana. Bawahnya dubes yang nguruskan visa saya. Saya bilang, berapa fee saya? Sekian ribu euro, Ustadz. Saya bilang, begini. Itu fee saya, belikan tiket istriku, anakku. Kalau kurang, saya tambah. Jadi nggak apa-apa, Ustaz. Ya nggak apa-apa. Berapa hari kita di sana? 14 hari. Mana aja? Roma, Milan. Nanti Belgia, Belanda, Paris, Prancis. 4 negara. Baik. Saya bilang, kasih habis saja semua fee saya. Ternyata masih kurang sekian ratus euro. Saya transfer dia. Ini. Yang penting belikan istriku, anakku tiket. Nggak apa-apa ini, Ustaz. Nggak apa-apa. PP lah, PP. Satu orang mungkin sekitar, mohon maaf, 20 juta. Kalau dari Makassar, anggaplah 25. Makanya saya keluar uang 50 juta lagi, 2019. Dan saya ceramah di sana, sudah dengan keyakinan tidak ada mini fiku. Tidak ada habis buat beli tiket, betul tidak? Saya pokoknya, semua tabungan saya kasih habis. 2019 ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Saya ceramah di Roma. Ceramah di Milan. Di sana terjadi banyak pengusaha. Ada yang punya restoran pizza, ada yang kerja di minyak, ada yang kerja di UN, banyak sekali. Subhanallah, Masya Allah. Roma ke Milan, dari Milan terbang ke Paris, dari Paris ceramah di sana, kemudian ke Belgia, dari Belgia kita ke Belanda, di Belanda ceramah di Eindhoven, di Amsterdam. Subhanallah. Saya bawa anak saya 4 tahun waktu itu. Ini ibu-ibu semua, bapak-bapak semua. Setelah saya ceramah, datang ke istriku, titip amplop. Ini ya sedikit buat Ustadz. Bukan dari panitia ini, dari pribadinya. Ada yang titip. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, pulang saya 14 hari ceramah. Mau makin ini ceritanya beli oleh-oleh. Hari ke-13 mau makin pulang. Istriku datang tiba-tiba bilang begini. Ibi, ini ada beberapa titipan dari beberapa jemaah. Saya juga di kantong karena ada Al-Amin, anak saya itu dikasih amplop isinya euro. Nah 1 euro itu ada yang 500 euro, ada yang 200 euro, 100 euro. Bapak Ibu, saya total itu, subhanallah, 2 kali lipatnya gajiku. Bayangkan sekitar 8.000 euro. Banyaknya saya bawa pulang. Itulah keberkahan karena keyakinan kita bahwa keluarga, dan keluarga itu rezeki. Makanya kalau jalan-jalan jangan sendiri, banyak dosanya. Bawa istri, bawa anak, apalagi jalan-jalan ke tempat enak. Saya kalau tempat-tempat pelosok desa tidak kuat istriku. Tapi kapan dibilang ke Turki, tanya istriku berapa kali dia ke Turki. Kalau diundang ke Roma, masa saya bilang apa enaknya foto di Eiffel Umi kalau tidak ada Umi. Ditanya saya sama ini konsulat jenderal, Ustadz, kenapa harus bawa anak? Ustadz lain kami undang sendiri-sendiri semua, cuma bawa tim media 1 orang. Saya bilang, mohon maaf Pak, saya datang ini hidup ini, saya ingin menikmati. Jadi kalau saya datang ke sana, tidak menikmati hidup saya, tidak nyaman. Saya langsung bilang sama dia, Pak, kalau saya foto di Eiffel sendiri, dengan saya foto saya rangkul istri saya, kira-kira ketika saya tua, mana yang lebih saya bahagiakan? Oh iya Ustadz, saya sudah pernah bawa istri saya ke Eiffel, sudah pernah hajikan istri, karena kalau saya harus bayar sendiri, mohon maaf, lebih baik saya pakai umroh uangku daripada ke Eiffel.
Kasih tahu suami-suami. Tidak ada rezeki yang dia terima kecuali ada jatah istri, jatah anak di situ. Pasti itu. Saya tidak berpantun, jangan bilang cakep. Ya. Iya. Bu, Masya Allah, mau sekali kak lanjut. Mau jam 11, minta maaf kan dah. Nanti dilanjut lagi nah. Ya, nanti lagi nah, insya Allah. Mau jam 11 kasihan, ada jadwalku. Nah, oke, nanti pilih lagi. Nah, ada 2 tadi. Jadi 5 ini manajemen waktu. Ada 2 lagi yang belum saya bahas. Skala prioritas. Toh tadi sama satu lagi apa? Ilmu. Nah, itu nanti kita bahas. Nah, Masya Allah, mohon maaf lahir batin. Kalau ada yang salah datang dari saya minta maaf. Kalau ada yang benar datang dari Allah. Iya. Saya tutup dengan pantun. Boleh? Boleh. Ya. Bilang ki cakep nah. Ini kalau ini bilang ki cakep. Oke. Jalan-jalan ke Tanah Abang. Ayo, belum dikompak. Jalan-jalan ke Tanah Abang. Jangan lupa makan bubur ayam. Kalau ibu-ibu ingat sama abang, jangan lupa doakan siang dan malam. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.